Assalamualaikum dan selamat malam. Perkenalkan, kami kelompok AHA dari Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan ini kami mempresentasikan final project mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, yaitu perencanaan proyek aplikasi Kubo, sebuah platform digital pengaduan masyarakat untuk pemerintah daerah. Dengan studi kasus PT Smart City Nusantara, saya Muhammad Rafi sebagai Project Manager sekaligus Crew Master, dan saya akan memandu jalannya presentasi ini bersama keempat rekan saya. Setiap anggota akan menjelaskan bagiannya masing-masing sesuai perannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan tim kami, kelompok KH, yang terdiri dari 5 orang dengan peran yang saling melengkapi. Pertama, saya sendiri Muhammad Rafli sebagai Project Manager sekaligus Crew Master bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, manajemen risiko, dan memastikan tim berjalan sesuai kerangka Agile. Kedua, Arya Dimas Pratama sebagai Business Analyst yang menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi sistem dan menilai kelayakan proyek. Ketiga, Dimas Wirawan sebagai UI UX Designer yang merancang pengalaman pengguna melalui pendekatan design thinking. Keempat, Muhammad Dian Arya Satya sebagai lead developer yang memimpin perancangan arsitektur dan implementasi sistem. Dan kelima, Muhammad Cesar Hardianto sebagai QA Engineer sekaligus deployment specialist yang menjaga kualitas produk dan menangani proses rilis. Pembagian peran ini bukan sekedar formalitas, kami menuangkannya secara terstruktur dalam matriks RACI sehingga pada setiap aktivitas jelas siapa yang bertanggung jawab mengerjakan, siapa akuntabel, siapa yang perlu dikonsultasi, dan siapa yang cukup diberi informasi. Dengan komposisi ini, seluruh aspek proyek mulai dari analis kebutuhan, desain, pengembangan, hingga menjamin mutu dan deployment tertangani oleh orang yang tepat dan tidak ada tanggung jawab yang terlewat. Nah, untuk itu memahami mengapa proyek hubung ini penting dan masalah apa yang ingin kami selesaikan, saya persilakan rekan saya Arya untuk menjelaskan latar belakangnya. Baik, terima kasih Rafli. Saya Arya, Business Analyst. Studi kasus kami adalah PT Smart City Nusantara, di mana pemerintah daerah membutuhkan platform digital terpadu untuk layanan pengaduan masyarakat. Saat ini, pengaduan warga masih tersebar di berbagai kanal, sulit dilacak statusnya, dan lambat ditindaklanjuti. Warga tidak tahu apakah laporannya diproses, sementara petugas kesulitan memilah dan mendisposisikan laporan. Hubung hadir untuk menjembatani warga dan pemerintah daerah dalam satu kanal yang transparan, cepat, dan terukur. Untuk pendekatan dan metodologi yang kami gunakan, saya kembalikan ke Dimas. Silakan. Terima kasih Arya. Untuk merencanakan proyek ini, kami memandu 3 pendekatan. Pertama, desain teknik untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Bagian inilah yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Kedua, bisnis analis untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi spesifikasi, terukur, dan menilai kelayakan. Ketiga, kerangka PMBOK dan Agile untuk merencanakan jadwal, biaya, risiko, dan eksekusi sprint. Value proposition, kami satu aplikasi yang membuat pengaduan mudah bagi warga dan penanganannya efisien serta akuntabel bagi Pemda. Mari kita mulai dari tahap pertama, desain teknik. Pada tahap desain teknik, kami mulai dari empatis, memetakan persona pengguna yaitu warga sebagai pelapor dan operator Pemda sebagai penindak. Pada tahap define,
kami merumuskan problem statement dan value proposition di tahap ideal. Kami menghasilkan lebih dari 10 ide solusi yang diprioritaskan dengan metode Moskow. Lalu kami membuat prototype merupakan wireframe high fidelity seperti di layar mencakup halaman warga dan dashboard admin. Terakhir, tahap testing memvalidasi alur lebih skenario pengujian dan umpan balik pengguna. Selanjut Arya akan menjelaskan tahap bisnis analis. Next. Terima kasih Dimas. Di tahap bisnis analis, pertama, kami melakukan analisis stakeholder dengan matriks power atau interest. Wali kota dan kepala dinas berada di kuadran manage closely, sedangkan warga dan operator pada kuadran keep informed. Dari sini, kami menurunkan kebutuhan menjadi 7 kebutuhan fungsional seperti registrasi pembuatan laporan, auto geotagging, dan dashboard admin, serta 7 kebutuhan non-fungsional yang terukur respon API di bawah 3 detik, uptime 99.5%, hingga keamanan berbasis OWASP Top 10. Selanjutnya, kelayakan proyek kami diuji dengan kerangka TEWOS dan analisis biaya manfaat. Dengan anggaran maksimum 200 juta rupiah, proyek Hubung menghasilkan ROI sebesar 83,19%. Net present value sekitar 166,38 juta rupiah. Dan payback period 2,5 tahun. Grafik cash flow menunjukkan akumulasi manfaat melampaui biaya pada tahap kedua. Proyek ini layak secara teknis dan operasional, sekaligus menguntungkan secara ekonomi. Saya kembalikan ke Rafli untuk tahap project management plan. Silakan. Terima kasih Arya. Masuk ke project management plan. Work breakdown struktur hingga level 3. Dekomposisi ini menjadi dasar estimasi jadwal, biaya, dan penugasan. Untuk penjadwalannya, saya persilakan Dian yang menjelaskan. Terima kasih Rafli, saya Dea, lead developer. Dari WBS tadi, jadwal proyek kami susun dalam Gantt chart yang mencakup 16 aktivitas selama 20 minggu. Yang paling penting adalah lintasan kritis. Rangkaian A, C, F, H, J, K, L, M, N, O yang menentukan durasi minimum proyek. Sebagai tim yang akan mengeksekusi pengembangan, kami sangat memperhatikan jalur ini karena aktivitas pada lintasan kritis tidak boleh terlambat sedikit pun. Terlambatannya langsung menggeser tanggal selesai proyek. Selanjutnya, Cesar akan menjelaskan manajemen resiko. Terima kasih, Dean. Saya Cesar, QA Engineer dan Deployment Specialist. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, kami menyusun risk register berisi 10 resiko, lengkap dengan probabilitas, dampak, dan rencana mitigasinya. Risiko tersebut kami petakan ke risk matrix 2 dimensi seperti di layar. Risiko merah berkategori tinggi dan menjadi prioritas mitigasi. Misalnya, keterlambatan integrasi dan kebocoran keamanan data. Dengan pemetaan ini,
tim dapat mengantisipasi masalah sebelum benar-benar terjadi dan ini berkaitan erat dengan rencana mutu yang akan saya jelaskan berikutnya. Di sini untuk quality plan, penjaminan mutu kami mengacu pada standar ISO 25010 dan kerangka keamanan OWASP Top 10. Kami mendefinisikan 7 aktivitas QA sampai mulai kode review, unit testing dengan target coverage minimal 80%, fungsional dan UAT testing, performance testing, security testing, hingga usability testing dengan target skor SOS minimal 70. Setiap aktivitas punya kriteria lulus yang terukur dan penanggung jawab yang jelas, sehingga kualitas terjaga di setiap fase. Saya kembalikan ke Rafli untuk perencanaan agile. Silakan Rafli. Terima kasih, Caesar. Untuk eksekusi, kami menggunakan pendekatan Agile dengan Scrum. Produk backlog kami terdiri dari 15 user story dengan total 112 story point. Backlog dibagi ke dalam 3 sprint. Sprint 1 berfokus pada fitur inti warga, 31 story point. Sprint 2 pada dashboard, Pemda 55 story point. Dan sprint 3 pada fitur analitik 26 story point. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai bisnis dan ketergantungan teknis. Bagaimana eksekusinya di lapangan akan dijelaskan oleh Dian. Terima kasih Rafli. Pada slide ini, progres setiap sprint kami pantau melalui Scrum Board di Jira yang membagi pekerjaan ke kolom backlog, to do, in progress, dan done. Papan ini menjaga transparansi dan memudahkan identifikasi hambatan pada daily stand-up. Burndown chart di layar menunjukkan laju penyelesaian story point terhadap waktu, memastikan tim tetap on track. Berikutnya, saya lanjutkan dengan sisi teknis pengembangannya. Pada slide ini, dari sisi teknis, aplikasi Hubung dibangun dengan arsitektur 3 lapis, yaitu presentation layer berupa aplikasi mobile dan web dashboard. Application layer berupa backend API dan data layer menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk fitur peta dan geotagging. Sesuai WBS, pengembangan mencakup backend API, mobile app, dan GIS dashboard. Pendekatan ini memastikan sistem scalable, mampu menampung 1.000 pengguna bersamaan sesuai kebutuhan non-fungsional. Untuk pengujian dan deployment, saya serahkan kembali ke Cesar. Terima kasih, Dian. Untuk testing dan deployment, itu ada strategi pengujian kami berlapis sampai unit testing, integration testing, UIT, performance, dan security testing sampai sesuai quality plan tadi. Untuk deployment, kami menerapkan tahapan staging lalu go live. Dilanjutkan training dan handover ke tim Pemda. Definition of done memastikan setiap fitur benar-benar selesai dan teruji sebelum dirilis ke pengguna. Akhirnya, saya kembalikan ke Rafli untuk menutup presentasi pada hari ini. Silakan Rafli. Terima kasih, Caesar. Hubung adalah solusi hardware yang terjadi lewat design thinking, analis, kayaknya mau ya, 83%, kami yakin Hubung layak diwujudkan
Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok AH mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 83%, kami yakin Gubung layak diwujudkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok AH mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Masih patah-patah nggak? Sekarang udah enggak, tapi tadi patah-patah banget bener. Suara lu nggak kedengeran sama sekali. Enggak. Ulang dulu. Bentar. Tes. Tes. Yo, udah enggak. Kalau patah-patah langsung bilang ya. Oke. Ini rencanakan Sorry, Pi. Patah. Patah-patah, Pi. Gini Oke. aja nggak sih? Maksudnya daripada lu coba patah-patah terus, apa nggak digantiin sama yang lain aja? Boleh. Kayak diganti nama Dimas boleh tuh, kan lumayan lama juga Dimas tadi bacanya, jadi biar maksimal Oke. durasinya. Ayo, ini masih Oke. Oh ya, terima kasih, Caesar. Sebagai penutup, proyek Hubung adalah solusi pengaduan masyarakat yang kami rencanakan secara menyeluruh dari pemahaman pengguna lewat desain teknik, analisis kelayakan yang menguntungkan, perencanaan, manajemen proyek yang matang, hingga eksekusi agile yang terukur dengan anggaran 200 juta rupiah, durasi 20 minggu, dan ROI 83%. Kami yakin Hubung layak diwujudkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok AH mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.